Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reda Iksan Azhar, jurusan Hukum Keluarga Islam semester 7. Ya, dan di sini saya akan mengerjakan tugas video dari Bapak Arif Wibowo mengenai Haptun, mengenai Haptun. Yang pertama itu yang saya ketahui di dalam banyaknya mata kuliah itu dari awal sampai akhir itu adalah tentang keputusan dan peraturan. Nah, tentang keputusan ini adalah menurut saya pribadi adalah instrumen hukum yang berisi ketetapan atau keputusan yang bersifat individual ya. Yang bersifat individual berarti bersifat perseorangan, yang dimana ini juga termasuk bagian dari yang konkret dan berlaku khusus atau terbatas. Jadi keputusan itu berlakunya itu adalah khusus atau terbatas. Lalu sedangkan peraturan itu adalah instrumen hukum yang bersifatnya umum, luas, yang berisi pengaturan dan ini juga berlaku serta mengikat untuk umum, untuk umum berbeda dengan keputusan tadi ya Pak ya. Ini juga ada persamaannya, cuman saya agak sedikit lupa. Lalu yang saya ketahui selanjutnya itu adalah mengenai yang saya ketahui, mohon maaf, yang saya ketahui itu ada yang mengenai perbatasan itu disebut sebagai batching, yang dimana batching ini adalah suatu peraturan regeling yang disebutkan sebagai dalam buku hukum acara pengujian undang-undang atau undang karangan Jimli As-Siddiq, halaman berapa saya lupa, yaitu suatu keputusan batching apa ya? Oh iya, batching itu yang dimana dalam peraturan ini bersifat sekali-sekali saja atau apa sebutnya itu. Sedangkan peraturan regiling ini adalah berlakunya terus-menerus. Jadi batching ini bersifatnya terus-menerus, sementara regiling ini sifatnya sementara. Maksudnya berlaku terus-menerus ya. Maksudnya itu balik, yaitu batching ini bersifat sekali-sekali maksud saya. Lalu regiling ini bersifatnya terus-menerus, terbalik. Itu maksud saya. Di dalam kedua ini juga ada persamaan dan perbedaan, cuman saya belum masuk ke situnya gitu ya. Lalu yang saya ketahui, yang saya pernah hafal itu yang dimana dalam di dalam di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ya. 1986 yang dimana itu yang pertama yang bagian A di pasal 2 pasal 2 huruf A, yang pertama A, yaitu keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Lalu yang ke B itu keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. Lalu yang C keputusan tata negara yang masih memerlukan persetujuan. Lalu yang D keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan dari kitab-kitab undang-undang hukum pidana atau kitab undang-undang hukum acara yang lainnya gitu. Lalu yang bagian E keputusan tata usaha yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan yang berdasarkan kepada ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Lalu yang F ini adalah keputusan tata usaha yang tentang angkatan bersenjata Republik Indonesia. Lalu yang terakhir yang bagian G yaitu keputusan panitia baik di pusat maupun di daerah itu masing-masing mengenai hasil pemilihan daripada pemilihan umum. Jadi istilahnya itu ada apa di pasal itu ada sekian. Lalu ada 3 asas, yang dimana 3 asas ini berlaku ya. Yang pertama asas praduga, yang kedua asas pembuktian, yang ketiga asas keaktifan daripada hakim atau dominus litis. Lalu contoh daripada kasus dari PT UN ini seperti contohnya itu adalah perpajakan merek, permohonan yang berhubungan dengan seseorang. Misalnya kan contohnya kan kepegawaian atau pemecatan lah begitu. Nah, begitulah dari saya.
Dan mungkin sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.